Yang bedakan kimia sama organik, kalau organik ini jering. Kalau kimia? Kalau kimia. Halo teman-teman, bersama saya saat ini ada Suhu di bidang fotografi awalnya ya, saya lihat. Kemudian saya tahunya juga satu latar belakang di bidang arsitek. Kemudian beli Dinor, ini lebih dikenalnya. Kemudian sekarang saya tahunya di sini adalah di bisnis apa ya, pertanian di Dinor. Ya, apa betul. sebutannya ini? Bisnis pertanian dia? Ya, buah naga. Ya, gitu. agrobisnis. Agrobisnis. Buah naga organik. Nah, itu. Ya. Apa nama kebunnya Bli? Kebunnya sih belum punya nama. Oh, belum punya nama. Ya. Paling disebut kebun buah naga organik gitu kebun aja. Buah naga organik di daerah apa lebih Banjarkesian, Desa Lebih. Banjarkesian, Desa Lebih. Iya, ya, saya baru tahu ini, tapi dari dulu sudah pernah lihat Instagramnya rame ini. Dan penasaran sebenarnya Bli. Ya. Apa namanya? Kebetulan kan ibu coba menanam apa namanya ini, buah naga ini yang warna merah. Ya. Yang warna merah ini tanam, kemudian hanya berakhirnya tuh sampai pada berbunga aja. Ya. Nah, kebetulan Bli mungkin sudah memahami, sudah sekian ribu kali panen. Ya. Itu berhasil panennya, buahnya manis-manis. Itu saya perlu tipsnya Bli, gimana supaya tidak sampai berbunga aja tapi berbuah juga. Oh ya, oke. Gini. Ya. Syarat tanaman bisa keluar bunga itu ada unsur-unsur hara makro yang harus dipenuhi. Wah, ini berat nih. Salah satunya adalah kalau untuk tanaman biar keluar bunga, dia memerlukan jumlah fosfat yang banyak. Ya, jadi itu untuk akan memicu pembungaan. Nah, dalam pupuk ya kan ada 3 unsur hara makro. NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Nah, mutlak ini harus ada. Nah, dalam masa pertumbuhan dan masa pertumbuhan atau masa dia berbuah, kandungan hara makro ini juga harus berbeda-beda. Nah, kalau kadarnya maksudnya. Kadarnya, kalau masa pertumbuhan, unsur N, nitrogen dan fosfat yang lebih banyak. Fosfat ini mempengaruhi akar, batang, dan pembungaan. Kalau nitrogen ini secara keseluruhan, daun menjadi lebih hijau. Nah, kalau kalium ini memperbesar dan mempermanis buah. Kalium itu yang membesar sama mempermanis buah. Betul, dan ada juga beberapa hara mikro yang sangat sedikit sekali, makanya dinamakan hara mikro yang diperlukan oleh tanaman. Nah, cuma di kebun kita ini tidak menggunakan istilahnya pupuk dan pestisida kimia. Nah, jadi kita lebih memilih mempergunakan pupuk organik. Nah, dalam pupuk organik itu juga kita pilih-pilih. Ada pupuk yang dari kotoran sapi, ada dari kambing, ada dari ayam. Nah, itu pemilihannya dilihat dari apa. Nah, kalau dari sapi itu kebanyakan mengandung unsur nitrogen. Jadi tanaman itu bisa subur sekali dan lama-lama dia tidak bisa berbuah. Oh, justru seperti itu? Iya, bisa saja, tapi bisa saja sih berbuah. Nah, karena kita tanaman buah, justru kita mencari unsur fosfatnya yang tinggi, yang ada pada kotoran kambing. Salah satunya, atau unggas. Jadi unggas ayam, itu kan gini, burung juga bisa. Oh, burung bisa. Ya, karena begini, yang biasanya cenderung fosfatnya tinggi, itu tanaman yang tempat istilahnya kencing sama buang airnya jadi satu. Oh, kotoran padatnya. Ya, dia jadi satu kan. Nah, itu biasanya pupuknya lebih bagus. Nah, kita di sini mempergunakan kotoran kambing. Nah, dan di kebun ini juga memelihara kambing. Ya, tadi saya lihat di sana. Ada kandang kambingnya. Ini kita perlukan kotorannya, jadi dia dikasih makan banyak biar kambingnya gemuk, kotorannya banyak. Kotorannya banyak, jadi kita bisa pakai pupuk. Jadi kayak berputar, kayak holding jadinya gitu loh. Nah, itu. Nah, kalau sudah tanaman itu keluar bunga, nah ini karakteristik buah naga ini, dia berkembangnya sore. Oh, sore. Ya,
sore sekali berkembang. Nah kan ada iklim kita itu yang siangnya lebih lama dan malamnya lebih lama. Tapi kalau pada musim yang malamnya lebih lama atau lebih cepat malam, dia apa namanya serangga-serangga yang menyerbuki itu dia sudah pada tidur lah sederhananya, gitu loh. Nah, makanya kita bantu penyerbukannya. Iya. Nah, dengan mengawinkan. Manual berarti. Ya. Dan ini memasang lampu-lampu ini. Iya. Ya, jadi apa namanya penyerbukan itu bisa terjadi. Dan kalau untuk serangga pun tidak masalah. Tapi yang lebih sempurna adalah dikawinkan. Kita yang mengawinkan. Jadi serbuk sari kita ambil, kita bawa ke putik sari. Serbuk sari itu dari mananya? Nah dari ini. Bunganya. Dari bunganya. Nanti bisa kita lihat yang mana kita cara mengawininnya itu. Siap. Gitu. Nah dikawinkan dengan putik sari dia. Di dalam satu bunga itu. Iya dalam satu bunga sudah terdapat serbuk sari dan kepala putik. Oh gitu. Tapi dibantu manual gitu. Biasanya manual. Dengan serangga. Biasanya dengan serangga. Jadi kalau kita kan nggak bisa memastikan. Beliau juga sudah mencoba memelihara serangga jadinya. Apa itu? Madu. Lebah madu. Lebah kele. Kele ya. Ya kele. Nah jadi kita juga pelihara kele karena apa namanya biar ada banyak serangga di sini dan kita bisa manfaatkan madunya. Gitu. Nah terus ini lampu, berarti lampu itu supaya tetap artinya kesannya di sore hari gitu ya? Iya, di sore hari dihidupkan selama proses penyerbukan itu. Itu sepanjang malam? Tidak, lampunya? Cuma 4 jam saja. 4 jam aja. Cukup. Ini lampunya pakai apa sumbernya? PLN ya? PLN. Ya. Itu mungkin ini apa, tenaga surya mungkin? Rencananya ke depan seperti itu, karena jujur aja ini belum balik modal. lumayan sih modalnya, tapi buahnya udah laku. Nah, jadi kita udah sering berpaparan, bahkan pedagang pun di sini inden. Sebenarnya kita kekurangan buah di sini. Nah tadi sudah penyerbukan itu. Terus sekarang untuk pengairannya apa disemprot apa gimana tadi? Ya pengairan kita karena di sini kita pakai bekas tanah sawah dan sistem irigasi masih baik. Ada subaknya ya masih baik ya kita istilahnya kalau orang Bali bilang metengin. Ya, kita masukkan air. Ya, artinya tidak perlu menyiram secara manual. Gitu. Pemupukan kita lakukan 3 bulan sekali. Airnya kita biarkan mengenang selama sehari. Habis itu kita kuras lagi. Iya. Terus ini dari ini ngomongnya satu pohon gitu ya? Iya. Satu pohon ini kira-kira berapa sampai berapa buah dia sekali masanya itu dari berbunga itu? Banyak sekali karena dia nggak serempak matangnya. Oh gitu. Ya, dia jadi ada keluar bunga, ada buah kecil dan ada buah yang siap panen. Ini umurnya sudah berapa? Ini baru dia berumur dari mulai tanam 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya, dari tanam setahunnya sudah mulai panen. Kayak sawit berarti. Sawit 2 tahun katanya ya. Ya, kalau ini setahun sudah mulai belajar buah, udah bisa mulai panen. Terus dah dia nanti? Ya, terus continue. Nah, dia tidak ada musimnya. Pada bulan yang tidak ada huruf R. Maksudnya? Mulai Mei, Juni, Juli, Agustus itu dia ada musim. Oh dia nggak berbuah? Ya. Oh gitu. Ya salah satunya kita pasang lampu ini. Kalau dibiarkan alami dia waktu itu nggak? Dia tidak akan berbuah. Dan kalaupun berbuah sedikit. Nah lampu ini juga memancing pembungaan. Keluarnya bunga. Apa karena selain cahayanya panasnya juga enggak? Ya cahaya dan panas. Oh cahaya dan panas. Ini pun kita nggak pakai lampu yang putih, kita pakai yang white warm. Oh white warm itu ya. Iya. Berapa watt ini beli? 15. Oh 15 satu lampunya. Oh gede juga. Ya lumayan. Tapi harganya pun buahnya per kilo untuk lumayan juga. Tidak musim lumayan. Iya. Sekali panennya pernah berapa beli? Sekali panen rata-rata seminggu itu ini karena istilahnya dia belum belum produktif sekali. Seminggu sekali itu kita bisa dapat sekitar 200 kilo. Oh 200 kilo satu minggunya? Ya, satu minggunya. Ya.
Banyak ini. Banyak banget. 200 kilo. Di sini ada yang, saya kan taunya yang buah naga merah dan buah naga putih. Ya. Di sini ada semuanya. Ada putih yang sebagian kecil, tapi sebagian besar yang merah, yang istilahnya kita juga kan petani lihat prospek di pasar kan yang laku apa. Jadi pasar, jadi kalau merah yang laku kita tanam yang merah gitu loh. Tapi juga kita tidak serta-merta turut apa namanya istilahnya milu-milu tubung jualan. Ya kayak ada di beberapa daerah di Indonesia juga kan harga buah naganya anjlok. Bisa sampai 2.000 per kilo. Kalau kita nggak sampai, karena kita jual kualitas bukan kuantitas. Banyakan buah naga yang seperti itu mereka memakai zat kimia yang pupuknya terus hormonnya, terutama buahnya bisa besar-besar itu. Dia pakai hormon gibberellin namanya. Buahnya bisa besar sekali. Rekayasa rekayasa. Jadi tapi keawetannya nggak bagus. Dia sehabis panen tuh 3 hari udah busuk. Gitu. Kalau ini 2 minggu masih tahan. Walaupun tanpa dikulkas. Tanpa dikulkas, biarkan aja dia di keranjang gitu ya. Sampai 2 minggu ya. Ini memang apa sih namanya? Dia memang tipe pohonnya itu dia menggelantung di pohon lainnya gitu ya? Ya. Betul. Dan ini beli pakai pohon apa ini? Ini pakai pohon kapuk. Kapuk. Ya. Nggak gede dia ya? Nggak, karena kita kan nanamnya pot. Bukan, kita nanamnya pakai stek. Jadi yang dia nanti tumbuh akarnya serabut. Kalau kita tanam dari biji, akarnya tunggang. Itu gitu. Yang bahaya. Kalau sampai akar tunggang, waduh nyabutnya susah ini. Kenapa kita tanam kapuk atau randu? Karena kita perlukan daunnya untuk dikasih makan kambing. Gitu. Jadi kambingnya disuruh yang banyak, dikasih makan yang banyak, biar yang banyak, biar bisa dipakai pupuk, biar nggak beli pupuk lagi. Makannya nggak beli dia. Ya makan kambingnya dari sini aja. Makan kambingnya dari sini. Jadi istilahnya gini, apa namanya kayak holding gitu loh, tapi holding yang sederhana. Semuanya. Jadi dari sini keluarnya buahnya saja. Jadi pupuk apa itu kita nggak beli, kita sudah sediakan sendiri. Dan kambingnya pun bisa dijual. Kalau sudah umur jual. Ya, ini pelihara kambing dari awal 3 ekor sudah jadi 10 sekarang. Suruh kawin terus. Ya itu lada kan biasanya. Ya. Permintaan kambing melonjak itu. Mantap nih. Ada kambing, ada apa lagi tadi tanaman di sana ya? Ya. Kita lihat ya. Ada bunga, ada pepaya, ada kolam itu apa? Pelihara ikan juga beli. Kolam ikan, ya. Ini saya ragu ini apa? Dia ini arsitek untuk petani sudah. Masih kok, tetap arsitek, masih suka desain, masih ada proyek ya. Cuma sebenarnya ini tanaman ini sebenarnya hobi. Tapi kalau apa namanya lama-lama bosan di hobi, kenapa nggak serius aja? Gitu menghasilkan lagi. Ya, kalau nggak kita yang mulai cinta di pertanian generasi muda, siapa lagi? Benar-benar. Ya, ada juga ini kan dari keluarga istri juga. Ya, dia pengelola subak juga. Jadinya ya nggak jauh-jauh ini. Ya. Gimana? Kita coba petik buahnya, yuk, dan rasakan. Siap. Nah, pasti enak. Karena di sini jujur aja, kalau yang pakai kimia totali, dia rasanya akan manis. Pasti manis. Tapi cepat busuk. Cuma manis saja. Oh, cuma manis ya? Ya, kalau buah itu sebenarnya yang bagus ada kecutnya. Jadi manis dicampur kecut itu akan jadi segar. Iya. Nah, kalau di sini dua-duanya manis dan kecut. Jadi sensasinya segar. Mantap. Kalau manis saja seperti apa namanya? Konsumsi gula itu aja kan kurang nikmat, nggak ada segernya gitu loh. Dari bunga ini setelah dia penyerbukan 1 bulan sudah siap panen. Oh, sebentar ini ya. Contohnya ya beli ya. Ini udah contoh ngawininnya. Ya, boleh. Ini loh. Oh, ini serbuknya kita ambil. Kita colek-colek di sini.
Ini kan serbuk nih. Ya, ya. Ya. Nah, dah. Kita tutup lagi. Jadi udah Baru begitu aja. sah. Oh. Ngawinkan. Yang dipotong apanya? Ini. Kelihatan? Kelihatan, Dek? Iya. Oh, gitu aja. Ya. Nah, yang bedakan kimia sama organik. Kalau organik ini jering. Kalau kimia? Kalau kimia begini dia. Oh, gitu. Lemet ini. Nah, itu tips untuk yang mau beli. Dan warnanya pun tidak semerah ini. Kalau yang Lebih apa? kimia. Lebih pudar warnanya. Lebih pudar. Ya. Tuh. Yuk dicoba. Yuk, siap. Kalau mau coba gini caranya, buka di sini. Hah? Coba makannya. Oh, tanpa pisau nih. Tanpa pisau. Siap. Nah. Terus dilanjut. Ini hasil dari kebun organik. Merahnya mantep nih. Manis nih. Dan ada kecutnya, segar jadinya. Sambil jalan-jalan tadi petik dan sekarang sudah habis satu buah, nggak terasa. Memang segar, manis dan asam. Jadi satu. Top, beli Dinor. Beli Dinor, terima kasih sekali ini sudah dikasih tip, diajak metik, disuruh nyoba juga. Siap. Memang benar-benar enak dan Ya. ada kecutnya. Ya. Udah mau tahu beli Dinor lebih lanjutnya bisa hubungi mungkin Beli Dinor di mana Di sosmednya? punya Instagram aja. Instagram ya itu memang Dinor_gen. Dinor_gen. Ya. Nah itu di Instagram. Ya. Nanti bisa mungkin di apa ya? Follow. Di follow. Di follow nanti follow. di full back. Di follow back pasti. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam. Makasih Bli. Ya, sukses semua. Ya.